Jelang Pilpres, hoax atau berita bohong seakan tidak terbendung. Sasaran hoaxnya dinilai menyudutkan KPU dan pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 01, Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Benarkah hoax jelang pemilu sistematis? Dan benarkah hal ini dinilai sebagai bukti adanya kelompok yang ingin menciptakan kegaduhan dan upaya delegitimasi KPU? Untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung di studio Direktur Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional Irfan Pulungan. Bang Irfan, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum masyarakat Gorontalo. Waalaikumsalam Bang Irfan. Bang, dua buzzer hoax bahwa server KPU bisa disetting ini sudah ditangkap. Satu di Jakarta, satu di Lampung, satu eksis di Twitter, satu di Facebook. Tapi video yang diunggah itu sama. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini terorganisir? Ya, kalau kami melihat ini salah satu upaya kembali ya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyampaikan ke publik tentang adanya kebohongan atau fitnah yang terjadi gitu. Nah, saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian yang cepat menanggapi ini ya, yang cepat merespon ini. Kenapa? Karena ini udah viral di masyarakat ya, bisa saja mungkin sebagian masyarakat yang melihat viralnya video ini, rekaman ini percaya karena saya berkali-kali mendapatkan dikirimin tentang ini benar tidak gitu. Nah, tentunya ini kan menjadi apa namanya bisa menimbulkan suasana kegaduhan. Oke, ya. Tapi betul nggak server KPU itu bisa disetting? Ya bagaimana pemilunya aja belum setting bagaimana kan? Nah, yang bisa memainkan teknologi itu kan tentunya ada orang-orang tertentu, ya. Nah, ini harus diungkap betul. Apakah informasi seperti ini, ya, itu keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya? Ini harus memang kita meminta kepada pihak kepolisian, Polri untuk menindaklanjuti ada tidak benang merah, ya, antara peristiwa terdahulu, ya, yang sebelum-sebelumnya dengan hari ini. Peristiwa terdahulu ini adalah hoax yang berkaitan dengan yang sekarang ini baik itu sudah ditangani oleh pengadilan ya atau masih ditangani oleh pihak kepolisian gitu. Kan ada kita tahu mengenal awalnya ada isu yang beredar DPT ganda sebanyak 26 juta ya, terus ada EKTP yang berserakat, ETP palsu, mobilisasi, semua kan. Nah itu kan terakhir. Nah itu apa? Ujungnya itu kan sasarannya adalah penyelenggara pemilu, ya, wibawa penyelenggara pemilu yang dipertaruhkan, ya. Apakah penyelenggara pemilu ini dalam hal ini KPU benar-benar dia objektif atau tidak? Oke. Itu kan yang dipertanyakan di publik. Bang Irfan sendiri melihat ini semua terorganisir nggak? Iya bisa menjadi, bisa kita duga seperti itu. Kenapa? Rentetan peristiwa dari awal sampai hari ini itu paling tidak adalah sasarannya adalah penyelenggara pemilu KPU. Nah motifnya apa? Inilah yang harus mungkin ya polisi bisa mengungkap masalah ini. Siapa sih yang bermain di kelompok mana sih yang bermain dalam isu ini ya penyebaran masalah ini? Kalau kelompoknya bukannya udah jelas Bang, tersangka EW dan juga RD ini kan apa namanya buzzer begitu. Ya, lalu gini, lokasi apakah mereka rapat, bermain pribadi perorangan atau ada kelompok itu kan belum diketahui ya. Apakah misalnya dari awal sampai hari ini apakah dia secara individu ya melakukan ini ya atau katakanlah mungkin iseng ya karena dia punya teknologi, dia punya kemampuan untuk itu, dia pribadi ya atau memang ada yang menggerakkan. Nah, ini yang harus diungkap benar-benar ke publik supaya masyarakat tidak resah ya. Artinya pemilu kita ini bisa berjalan dengan baik dan aman. Gitu. Jika memang ternyata ini terorganisir dan ada yang menggerakkan, itu sebuah kejahatan yang diorganize gitu. Nah ini tidak boleh terjadi. Artinya ada niat di situ, ada keinginan untuk membuat suasana gaduh, ya, membuat suasana kecemasan terhadap pesta demokrasi kita. Kita akan tampilkan dulu informasi ada sejumlah hoax yang memang ini makin marak jelang pemungutan suara. Berikut ini pemirsa.
7 kontainer surat suara, lalu surat suara tercoblos, begitu. Yang terakhir adalah server KPU yang bisa disetting. Yang menarik yang terakhir ini, Bang, karena pelaku yang sudah ditangkap, kita bisa lihat medsosnya seperti apa. Keberpihakannya pada siapa bisa dilihat. Lalu video yang diunggah itu juga lokasinya sudah diakui bahwa itu di lokasi milik mantan Bupati Serang. Sudah diakui, polisi juga sudah menyatakan bahwa itu di situ. Keberpihakan mereka yang disebut dan sudah dicokok oleh polisi jelas begitu. Nah, bagaimana Anda sendiri melihat penggunaan cara-cara seperti inilah dalam kontestasi seperti ini? Itu tadi saya bilang, Mbak Ani, ya. Apakah dia berdiri sendiri, ya, dia spontanitas sebagai individu, atau dia memang digerakkan, atau dia sendiri yang menggerakkan, atau dia bagian dari sebuah sistem skenario yang melakukan sebuah keinginan, ya, menciptakan kegaduhan terhadap masalah pemilu ini. Nah, ini yang harus diungkap oleh kepolisian, ya. Rentetannya peristiwa tadi yang kita sebutkan, ya, 7 kontainer, kan jelas pelaku 7 kontainer itu ada bagian dari BPN atau jejaringnya BPN, ya. Nah, ini apakah ada bagian dari itu? Nah, ini yang harus diungkap oleh kepolisian supaya menyampaikan kepada masyarakat, ya, sesungguhnya yang disampaikan hoax itu dengan maksud, dengan motif dan niatnya apa gitu. Ya, apakah memang dengan adanya kesengajaan membuat delegitimasi pemilu itu semakin di mata masyarakat semakin kacau gitu. Jadi publik melihat untuk apa lagi kita ikut pemilu? Toh semua sudah disetting, semua sudah diskenariokan. Nah, ini kan munculkannya sifat apatis, ya. Terus melihat demokrasi kita sudah tidak lagi baik gitu. Jika misalnya tujuan itu tercapai, ada delegitimasi terhadap KPU, apa untung yang mereka dapat? Ya, ini mungkin sebuah skenario. Makanya ini harus sekali lagi saya sampaikan, polisi harus mengungkapnya. Apa motifnya? Apakah untuk sebuah strategi, ya, supaya orang sudah tidak percaya lagi dengan proses pemilu ini? Ada 2 kemungkinan, ya. Pertama, mengkampanyekan golput, ya, ada indikasi dugaan ke sana, ya. Orang tidak percaya lagi dengan proses atau tahapan pemilu ini, jadi masyarakat melihat, ya sudahlah, untuk apa lagi kita datang ke TPS. Nah, ini kan proses sebuah yang mempengaruhi mindset pemilih supaya ketidakpercayaan itu terhadap proses pemilu ini atau penyelenggara pemilu ini. Nah, itu kan tidak baik dalam sebuah demokrasi kita. Gitu. Ada juga yang mengatakan ini sebenarnya langkah antisipasi begitu untuk kalah gitu. Ya, itu Anda juga melihat seperti itu. Itu juga kita anggap, ya, bagian keduanya, ya, supaya apakah ini sebuah strategi yang dimainkan oleh kelompok tertentu, ya, memunculkan atau kepentingan terhadap paslon-paslon tertentu, ya, bisa saja terjadi. Oke, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat melihat seperti ini perkembangannya? Ya, yang pertama masyarakat jangan percaya terhadap berita-berita yang kepastiannya, ya, belum teruji, ya, kebenarannya juga belum jelas-jelas, ya. Mari kita sama-sama menyerahkan semua ini kepada pihak kepolisian, ya. Kita harus percaya terhadap proses tahapan pemilu ini. Kita harus percaya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu ini, ya. Mereka tetap bekerja dengan baik, mereka tetap bekerja dengan profesional, ya, kita percayakan. Kepada siapa lagi kita percaya kalau tidak kepada KPU? Karena tupoksi mereka diatur oleh undang-undang. Dan transparansi sebetulnya sudah sangat tinggi, begitu kan? Masyarakat bisa melihat formulir C1 jumlahnya berapa, lalu ada kawal pemilu, begitu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa semua proses ini berjalan dengan baik dan transparan. Betul, ya, saya setuju itu, ya. Makanya semua keterbukaan, semua proses-proses yang dikerjakan oleh KPU, ya, itu juga bisa diakses oleh masyarakat. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang sifatnya belum diketahui, bisa langsung ditanyakan. Mereka punya jejaring, kan, sampai ke tingkat bawah. Nah, itunya perlu kita melakukan komunikasi. Kalau memang tidak jelas, ya bisa ditanyakan. Ya, jadi tanggal 17 nanti datang ke TPS, lalu kita kawal sama-sama proses penghitungan suara rame-rame datang ke TPS selesai. tanggal 17, pakai baju putih, coba yang baju putih. Baik, Bang Irfan Pulungan, terima kasih sudah bersama kami. Selamat pagi.